Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manfaat menghindari hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, serta hasad. Pertama, yang akan kita bahas adalah tentang hidup berfoya-foya. Apa pengertian dari hidup berfoya-foya? Hidup berfoya-foya adalah hidup dengan menghambur-hamburkan uang atas dasar tujuan untuk menghibur atau menyenangkan diri sendiri. Sungguh, Allah sangat melarang perbuatan ini karena dapat menimbulkan sifat iri, dengki, pamer, serta yang lainnya, yang mana itu dapat menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Lalu bagaimana cara kita untuk menghindarinya? Kita dapat menghindari sifat ini dengan cara membelanjakan harta sesuai kebutuhan, selalu bersedekah, selalu bersyukur, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada pula sifat riya dan sum'ah. Keduanya merupakan penyakit hati yang dapat merusak amal seseorang. Namun pengertian dari kedua sifat ini berbeda. Riya yaitu melakukan ibadah karena hanya ingin mendapat pujian atau sanjungan dari orang lain. Riya digolongkan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu ada riya kholis yang berarti melakukan ibadah hanya semata-mata ingin mendapat pujian atau sanjungan dari orang lain. Dan kategori yang kedua yaitu ada riya syirik. Riya syirik adalah melakukan ibadah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, namun disertai juga dengan niat agar bisa dipuji dan disanjung oleh orang lain. Sedangkan sifat sum'ah memiliki arti memberitahukan ibadah kepada orang lain agar mendapat pujian. Dan agar kita terhindar dari kedua sifat tersebut, yang perlu kita lakukan adalah memohon pertolongan kepada Allah, memperbanyak rasa syukur, selalu ingat kematian, serta menyadari bahwa kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan mengenal sifat takabur atau nama lain dari kata sombong. Orang takabur selalu meremehkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang bersifat takabur. Orang yang bersifat takabur selain dibenci Allah Subhanahu wa taala juga dapat dibenci oleh orang-orang sekitar. Mata hatinya dapat terkunci dari hidayah serta dapat siksa dan kehinaan di dalam neraka Allah nantinya. Kita harus memiliki sifat rendah hati dan ikhlas dalam melakukan ibadah supaya terhindar dari sifat takabur. Setelah sifat takabur, kita akan membahas tentang sifat hasad. Hasad merupakan sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh sesuatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut dari orang lain yang menerimanya. Sifat hasad ini sangat membahayakan, seperti yang dikatakan Imam Ghazali. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama, mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia ingin mendapatkan nikmat tersebut. Lalu yang kedua, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapat apa yang membuat orang itu bahagia. Namun, dia akan merasa senang ketika orang lain mendapatkan penderitaan, atau bisa dikatakan bahagia di atas penderitaan orang lain. Lalu yang ketiga, merasa tidak ridho atas nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Orang yang memiliki sifat hasad jenis ketiga ini, ia sangat membenci apabila orang lain dapat menyamai atau bahkan bisa melebihi apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat hasad memiliki dampak yang negatif. Di antaranya dapat menentang takdir Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi susah, merendahkan martabat orang lain, meremehkan nikmat dari Allah dan menghalangi keinginan berdoa kepada Allah. Lalu,
Bagaimana cara kita menghindari sifat hasad? Kita dapat melakukan dengan cara kita harus meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua umatnya, dan memperbanyak rasa syukur, menjaga sifat rendah hati, senang membantu orang lain, serta mempererat tali silaturahmi dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kita harus bisa menghindari sifat-sifat tersebut yang mana semuanya dapat menghambat diterimanya amal kita. Karena syarat diterimanya amal kita ada 3, yaitu yang pertama, kita beramal dengan landasan ilmu. Yang kedua, kita beramal dengan niat ikhlas karena Allah. Yang ketiga, kita beramal dengan sabar dan ikhlas. Ada juga yang namanya benteng amal, yaitu diantaranya 1. Merasa bahwa hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berniat meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat mengalahkan hawa nafsu. Dan yang ketiga, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghilangkan riya dan sum'ah. Setelah kita mengetahui dampak-dampak negatif dari sifat hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, serta hasad, kita akan mengetahui apa saja manfaat menghindari penyakit hati tersebut. Apa saja manfaat menghindarinya? Di antara lain, kita dapat menjaga hubungan antar sesama manusia, menjaga amal kebaikan, menjaga keikhlasan, menjaga diri dari sifat sombong, menjaga hati dari perbuatan keji dan mungkar, serta dapat menyehatkan hati kita. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan serta tindakan yang tidak mengenakan bagi pendengar. Semoga Allah menuntun kita ke jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.